Kenapa kapal Titanic tidak diangkat? Atau mungkin ada mitos yang tersembunyi di dalamnya, atau memang sengaja dibiarkan seperti itu? Kembali lagi ke Anda History. Mari kita telusuri. Kronologi ini mengutip dari Story.com. Pada perjalanan pertamanya melintasi rute Atlantik yang sangat menantang, kapal tersebut membawa sekitar 2.200 penumpang dari awak setelah berhenti dari Cherbourg, Prancis, dan Queenstown, Irlandia, untuk mengambil beberapa penumpang terakhir. Kapal besar itu berangkat dengan kecepatan penuh ke New York City. Namun sebelum tengah malam pada tanggal 14 April 1912, RMS Titanic gagal menghindari gunung es, iceberg, dan memecahkan setidaknya 5 kompartemen lambungnya. Kompartemen Titanic yang tidak ditutup mengakibatkan air dari kompartemen yang pecah memenuhi setiap kompartemen berikutnya. Bagi yang belum tahu kompartemen adalah ruangan kapal yang kedap. Jadi kedap air, lur. Jadi kompartemen itu bagian-bagian di kapal yang kedap sama air. Jadi ada pintu kompartemen itu jika ditutup itu air tidak bisa masuk jika ada kebocoran di kapal. Begono. Oke, lanjut. Ada beberapa penyebab mengapa kapal mewah RMS Titanic bisa tenggelam. Salah satunya adalah kapal itu berlayar terlalu cepat. Sejak awal beberapa orang menyalahkan nakoda Titanic, Kapten E.J. Smith, karena mengarungi lautan dengan kapal besar dengan kecepatan tinggi, dengan kecepatan 22 knot melalui perairan yang sangat deras di Samudra Atlantik Utara. Beberapa orang percaya atau meyakini kalau Kapten Smith ingin berusaha memperbaiki waktu penyeberangan kapal sebelumnya, yaitu kapal Olimpik. Namun dalam sebuah makalah tahun 2004, Insinyur Robert Eisenhower berpendapat atau berspekulasi bahwa upaya untuk mengendalikan api di salah satu bunker batu bara kapal dapat menjelaskan mengapa Titanic berlayar dengan kecepatan penuh. Hal berikutnya yaitu mengabaikan peringatan radio. Kurang dari 1 jam sebelum RMS Titanic menghantam gunung es yang terapung di lautan, kapal lain yang berada di dekat RMS Titanic telah mengirimkan pesan lewat radio untuk menginformasikan bahwa kapalnya telah berhenti akibat lapisan es yang padat. Akan tetapi karena peringatan radio itu tidak dimulai dengan awalan MSG atau Master Service Gram yang mengharuskan kapten untuk langsung menerima pesan tersebut, operator radio Titanic, Jack Phillips, menganggap peringatan kapal lain itu tidak terlalu mendesak. Operator radio pun tidak mengabarkan pesan itu ke awak kapal yang lain. Lanjut, salah haluan atau kapal berbelok ke arah yang salah. Menurut klaim yang dibuat pada tahun 2010 oleh cucu perwira Titanic yang masih hidup, Lucy Patton, salah satu awak kapal panik setelah mendengar perintah untuk menghindari atau mendekati gunung es tersebut. Karena kapal yang pada saat itu beroperasi dengan 2 sistem perintah kemudi yang berbeda, dia menjadi bingung dan berbelok ke arah yang salah dan akhirnya menabrak gunung iceberg. Iki lah jenenge gunung tinggi boynya apa iki jane bayah. Kekurangan skoci dan kekurangan prosedur darurat yang memadai menyebabkan lebih dari 1.500 orang tenggelam di kapal yang tenggelam atau mati beku di perairan Atlantik Utara yang dingin. Sebagian besar 700 orang yang selamat adalah wanita dan anak-anak. Sejumlah warga dan Amerika serta Inggris tewas dalam tragedi itu, termasuk jurnalis Inggris yang terkenal William Thomas Ted dan pewaris kekayaan Stratus Astor dan Guggenheim. 1 jam 20 menit setelah Titanic tenggelam, kapal Cunard Carpathia tiba. Orang-orang yang selamat disekoci, dibawa ke atas kapal dan segelintir lainnya ditarik keluar dari air. Belakangan diketahui bahwa kapal Leyland Californian berada kurang dari 20 mil jauhnya pada saat kecelakaan itu. Akan tetapi gagal mendengar sinyal bahaya
Titanic karena operator radionya yang tidak bertugas. Nah, operator radio ini ngrungokne wayang. Itu tadi tentang sejarah RMS Titanic, mulai dari awal sampai terjadi tragedi kecelakaan menabrak gunung es, dan mengapa kita tidak bisa mengangkat bangkai Titanic itu ke perairan, ke daratan. Yang pertama ada berapa poin ini ya. Yang poin pertama ini adalah situs pemakaman. Jadi ini buat pemakaman para penumpang sejumlah 150 orang. Jadi sebagai in memoriam, sebagai pengingat bahwa pernah terjadi tragedi Titanic pada tahun 1912. Poin yang kedua, bangkai kapal Titanic ada di bawah perlindungan Konvensi UNESCO 2001 tentang perlindungan warisan budaya bawah air. Jadi sudah dilindungi sama UNESCO. Untuk pengambilan tidak bisa diangkat seenaknya. Kalau di sini kan lumayan kan buat itu dijual jadi besi rosokan. Yang ketiga, para pihak dalam perjanjian itu harus mengambil semua langkah untuk melindungi kapal itu, untuk mencegah eksploitasi yang dianggap tidak ilmiah atau tidak etis, serta memastikan bahwa manusia yang ada di sana diperlakukan dengan bermartabat. Yang empat, bakteri di bawah sana sedang memakan reruntuhan kapal Titanic. Diperkirakan bahwa bangkai kapal bisa menghilang sepenuhnya pada tahun 2030 karena bakteri. Yang kelima, kedalamannya mencapai 12.500 kaki, jadi sangat dalam sekali. Itu kira-kira sekitar 3,8 kilo kedalamannya. Jadi kalau mau ingin melihat ya, itu ada alatnya. Itu pernah saya baca itu ada pemandu wisata namanya Ocean Gate. Itu bisa untuk mau ke dasar laut melihat bangkai Titanic, tapi harganya diperkirakan sekitar 100.000 US dollar atau sekitar, kalau dirupiahkan, 1,5 miliar rupiah. Wow. Lanjut, ini yang terakhir ya. Kapal ini terbagi menjadi 2 bagian besar dan satu diantaranya pecah hampir menjadi 2. Ya seperti itu. Jadi kenapa kok nggak bisa diangkat ke permukaan? Karena sudah ada beberapa ketentuan-ketentuan yang diberikan. Jadi nggak sembarang orang lur untuk ngambil dari bawah diangkat ke atas. Itu nggak semua orang pun bisa. Jadi intinya seperti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan yang terakhir, mengapa kapal Titanic susah belok saat menghindari gunung es? Nah, seperti ini. Jadi panjang kapalnya itu sekitar 260 meter lebih, hampir 3 kali panjang lapangan bola standar FIFA. Gede banget ya. Dan gimana mau belok mendadak gitu loh. Itu bisa dilihat ya fotonya. Itu baling-balingnya sebesar gede banget itu baling-balingnya. Dan baling-baling segitu besarnya kan ya nggak mungkin mau belok mendadak. Ya kali baling-baling sebesar itu mau belok mendadak. Emang Valentino Rossi, bos. Sebetulnya banyak sekali fakta-fakta yang ada di RMS Titanic itu, termasuk fakta gimana caranya cerobong asap Titanic itu dikeluarkan. Jadi cerobong asapnya kapal Titanic itu diangkat dari bawah. Sekian dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di Anda History. Selanjutnya kita mau bahas apa? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga, like. Terima kasih sudah menonton. Wassalam. Thank you.